Depan, 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 depan. Maju, maju, maju. Your phone ringing. Halo. Weh, halo, di mana mau kok? Di kampus, Mak. Kesini sekarang. Di kampus mau kok. Tunggu, Mas. Yuk. Weh, Mbak, weh. Weh, di kampus ya? Yes. Oke, kemudian ada pengenalan beberapa bagian-bagian utama, yaitu yang pertama channel 1 dan channel 2. Yaitu untuk menghubungkan probe pengukur sinyal, biasanya channel 1 digunakan untuk sinyal utama. Kemudian vertikal channel 1 dan channel 2. Knob mengatur skala tegangan per divisi, volt per div, misalnya 2 volt per div. Artinya setiap kotak vertikal mewakili 2 volt. Kemudian horizontal, time per div, mengatur skala waktu per divisi detik per div. Semakin kecil nilainya, semakin melebar gelombang yang ditampilkan. Kemudian trigger section, untuk menstabilkan tampilan gelombang agar tidak bergerak di layar. Menu button di bawah layar digunakan untuk mengatur mode kopling, pengukuran kromatis, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan. Pertama itu menyalakan osiloskop. Pastikan alat sudah terhubung ke listrik dan tekan tombol daya. Yang kedua, hubungkan probe ke channel, misalnya CH1. Ujung probe dihubungkan ke titik sinyal yang ingin diukur. Terus kabel ground klip buaya dihubungkan ke ground rangkaian. Yang ketiga, atur mode kopling. Pilih DC jika ingin melihat komponen DC dan AC bersama. Pilih AC jika hanya ingin melihat komponen AC. Pilih GND untuk menampilkan garis nol referensi. Keempat, atur skala tegangan volt atau div. Putar knob sampai amplitudo sinyal terlihat jelas di layar. Yang kelima, atur skala waktu time atau div. Putar knob untuk mengatur panjang periode gelombang agar terlihat utuh. Yang keenam, gunakan tombol posisi atau position, menggeser sinyal ke atas atau ke bawah. Baru ini untuk apa yang menggerakkan apa? Bisa juga ke kiri atau ke kanan agar tampilan rapi. Yang ketujuh, atur trigger. Pilih sumber trigger, misalnya CH1. Atur level trigger agar gelombang tidak bergoyang. Yang kedelapan, baca hasil pengukuran. Dari tampilan di layar, kamu bisa menentukan. Itulah tadi cara penggunaan osiloskop. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan cara penggunaan osiloskop mengatur sistem trigger, yaitu pemicu. Cara kerja trigger adalah membuat gelombang yang stabil dan tidak bergerak liar di layar. Ada pula pengaturan dari trigger. Yang pertama, level, edge, dan house. Ada pula fungsi dari trigger, menentukan level tegangan yang memicu tampilan. Yang kedua itu pilih naik, rising, atau turun, falling. Yang terakhir itu adalah kanal yang digunakan pemicu, yaitu CH1, CH2, dan edge.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan bagian kontrol umum atau biasa dibilang itu main control section. Yang pertama itu run atau stop. Gunanya itu menjalankan atau menghentikan tampilan sinyal. Terus yang kedua single, menangkap satu kali bentuk sinyal, berguna untuk sinyal sesaat. Dan yang ketiga auto, osiloskop otomatis menyesuaikan skala tegangan dan waktu agar sinyal langsung terlihat jelas. Tombol ini paling sering dipakai kalau misalnya kalian bingung. Terus save atau recall, atau utility atau display. Nah, gunanya itu menyimpan hasil pengukuran atau mengatur tampilan layar. Terus measure, mengaktifkan pengukuran otomatis, frekuensi, period, puncak ke puncak, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu kursor, mengatur nilai tegangan atau waktu secara manual dengan 2 garis bantu. Terus yang terakhir itu acquire, yang dimana menentukan bagaimana osiloskop mengambil sampel data sinyal, mode sampel, peak detect atau average. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.